Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safirha Almara, absen 34 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan memenuhi nilai ujian sekolah penugasan mata pelajaran sejarah minat yang dibimbing oleh Ibu Lina Herlina. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Perang Teluk I. Sebelumnya, Perang Teluk adalah beberapa seri peperangan di daerah Teluk Persia pada abad ke-20 dan ke-21 yang diakibatkan oleh banyak faktor seperti ideologi, ekonomi, sosial, budaya, agama, politik, ras, sejarah, dan ego para pemimpin negara-negara di Timur Tengah. Sedangkan Perang Teluk I adalah bentuk konfrontasi politik dan militer yang melibatkan Irak dan Iran. Perang ini berlangsung pada tahun 1980 hingga 1988 di kawasan Teluk Persia. Oleh karena itu, perang antara Irak dan Iran sering disebut sebagai Perang Teluk I. Terjadinya Perang Teluk I antara Irak dan Iran disebabkan oleh adanya masalah yang kompleks dan saling berkaitan antara kedua negara. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang Perang Teluk I yaitu yang pertama, adanya konflik antara etnis Arab Irak dan etnis Persia Iran. Yang kedua, konflik antara mazhab Sunni Irak dan Syiah Iran. Yang ketiga, pengaruh konflik sejarah kedinastian besar Islam antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Yang keempat, Presiden Irak Saddam Hussein menentang revolusi Islam di Iran karena dianggap dapat menyebabkan instabilitas ekonomi dan politik di Irak. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sengketa wilayah perbatasan negara antara Irak dan Iran. Kronologi Perang Teluk I diawali dengan invasi pasukan Baghdad Irak ke wilayah Iran pada 22 September 1980. Dalam buku Barat Timur Tengah 1991 karya M. Riza Shihbudi, sengketa perbatasan dan instabilitasi politik Iran mendorong Saddam Hussein untuk melancarkan invasi ke wilayah Khuzestan yang merupakan lumbung minyak Iran. Presiden Iran Ayatullah Khomeini membalas serangan Irak dengan mengerahkan ratusan ribu relawan dan tentara veteran. Dengan pasukan tersebut, ia mampu menyudutkan pasukan Irak dan membalikan keadaan Perang Teluk I. Dalam Perang Teluk I, Irak mendapatkan dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, Eropa, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Iran juga mendapatkan dukungan dari negara Timur Tengah seperti Suriah, Libya, dan Yaman Selatan. Pada tahun 1982, perang antara Irak dan Iran mengalami kebuntuan. Kedua belah pihak mampu saling menggagalkan serangan satu sama lain di wilayah perbatasan. Pada perkembangannya, Ayatullah Khomeini berusaha untuk terus melanjutkan perang dan meruntuhkan rezim Saddam Hussein di Irak. Namun, usahanya mengalami kegagalan yang disebabkan oleh kuatnya pertahanan dari pasukan Irak. Serangan-serangan pasukan infanteri Iran dengan mudah dihalau oleh kekuatan udara Irak yang superior. Persengketaan wilayah. Selama berabad-abad, daerah Khuzestan menjadi daerah persengketaan antara Iran dan Irak. Pada abad ke-20, daerah ini dikontrol oleh Iran. Kebanyakan penduduk daerah ini adalah orang Arab dan orang Persia menjadi minoritas. Irak juga ingin mengambil kontrol penuh Sungai Shatt al-Arab, sebuah sungai di mana Sungai Efrat dan Tigris bertemu yang membelah dua negara tersebut. Revolusi Iran 1979, sebuah revolusi yang diakibatkan oleh kekecewaan rakyat dan tujuan anti barat. Revolusi ini dipimpin Ruhollah Khomeini. Runtuhnya monarki Persia yang sudah berkuasa selama ribuan tahun dengan Muhammad Reza Pahlavi sebagai Syah terakhir. Iran baru. Setelah revolusi, Syah Iran melarikan diri dari Iran dan Ruhollah Khomeini menjadi pemimpin Iran. Selama kepemimpinannya, ia menyerukan kaum Syiah di Irak untuk bangkit melawan Saddam Hussein. Saddam Hussein pun juga menyerukan kaum Arab di Khuzestan Iran untuk memberontak melawan Ruhollah Khomeini dan berencana untuk menggunakan situasi Iran yang tidak stabil ini untuk menyerang. Dukungan banyak warga. Saddam Hussein tahu bahwa Iran pasca revolusi yang anti-barat, anti-komunis, dan Syiah fanatik akan membuat Barat Uni Soviet dan kerajaan Teluk Arab Sunni akan memilih untuk berpihak ke Irak jika peperangan terjadi. Insiden pembunuhan para pejabat Irak.
Pada April 1980, militan Syiah yang didukung Iran membunuh 20 pejabat Ba'ath Irak dan hampir membunuh wakil Perdana Menteri Irak, yaitu Tariq Aziz. Saddam menyalahkan Iran dan ia menggunakan insiden tersebut sebagai alasan untuk menyerang Iran. Invasi Irak ke Iran. Irak meluncurkan serangan skala besar ke Iran pada tanggal 22 September 1980. Angkatan udara Irak membombardir pangkalan udara Iran tetapi gagal menghancurkan sejumlah besar pesawat tempur. Esok harinya Irak meluncurkan invasi darat. Dan karena angkatan bersenjata Iran masih kurang terorganisir, tentara Irak berhasil merebut beberapa kota-kota Iran yang dekat dengan perbatasan Irak. Tujuan invasi ini menurut Saddam adalah untuk menumpukan ujung gerakan Khomeini dan untuk menggagalkan usahanya untuk mengekspor revolusi Islamnya ke Irak dan negara-negara Teluk Persia. Serangan balik Iran. Pada saat itu, Irak juga memiliki perencanaan dan organisasi yang buruk. Hal ini memberikan waktu kepada Iran untuk mengatur pasukan mereka. Angkatan udara Iran mendapat superioritas udara dan ratus ribu sukarelawan Iran bersiap untuk berperang melawan Irak. Pada tahun 1980, Iran berhasil merebut kembali daerah-daerah yang diduduki Irak dan akhirnya mereka dapat merebut kembali juga Khor-Tamsar, ibu kota Khuzestan. Kemenangan Iran itu mengejutkan pasukan Irak dan memaksa untuk mundur ke perbatasan Irak. Perang di perbatasan. Saddam Hussein menawarkan reparasi dan ganti rugi perang sebagai persembahan perdamaian agar Iran tidak menyerang Irak. Pihak Iran menolak tawaran tersebut dan mereka tetap maju hingga ke perbatasan Irak. Ribuan prajurit Iran mulai menyerang kota-kota di dekat perbatasan. Iran lalu berencana untuk menggunakan perang dua untuk mencoba menjatuhkan Saddam Hussein dan memasang pemerintah Syiah di Irak. Iran menyerang kota Basra pada tanggal 13 Juli 1982. Pasukan Irak dengan bantuan senjata kimia mampu menangkis pasukan Iran yang datang. Irak masih mendapat bantuan internasional meskipun mereka menggunakan senjata kimia yang sudah dilarang. Lalu Iran menyebarkan semua pasukannya ke sepanjang perbatasan Iran-Irak dan menyerang dalam waktu yang sama. Serangan ini gagal karena pasukan Irak menggunakan parit sebagai metode pertahanan terhadap gelombang manusia Iran. Kedua pihak lelah dengan perang. Iran terus menolak proposal perdamaian PBB. Lalu pada tahun 1988, Irak memperoleh peralatan militer dalam jumlah yang besar. Irak melancarkan serangan balik ke Iran. Tapi seperti serangan sebelumnya, serangan ini berakhir dengan kegagalan. Kedua pihak mulai lelah dengan perang dan di bawah tekanan internasional. Mereka menyepakati resolusi 598 dari PBB yang menyerukan untuk mengakhiri pertempuran dan kembali ke perbatasan sebelum perang. Damai dan utang yang besar. Perang Iran-Irak akhirnya berakhir dan sudah memakan banyak nyawa dan dana. Kedua pihak mengklaim kemenangan meskipun keduanya mengalami stalemate dan membangun monumen masing-masing. Tetapi keduanya juga sama-sama memiliki hutang yang banyak akibat perang ini. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga pada penghujung presentasi kali ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.